Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita siap melaksanakan amanah proses perkuliahan dengan mata kuliah hukum pidana. Yang akan dibahas adalah teori kesalahan. Sebelum kita mulai, karena kita ini orang yang beragama, wajib mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridhonya dan hidayahnya, kita semua dapat melaksanakan amanah perkuliahan. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu memberikan pelajaran dan mengajak, memberikan keteladanan dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan memperbaiki akhlak umatnya atau jamaahnya. Yang paling terpenting adalah kita sepakat untuk meminta syafaat kelak di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Jadi jangan pernah jenuh dan bosan, karena proses pembelajaran ini yang seharusnya paling idealnya harus tatap muka, tapi karena virus corona masih dianggap membahayakan, protap kesehatan selalu didengung-dengungkan, kita harus mengikuti irama yang ada. Jadi kita tetap, yang seharusnya pun menggunakan daring melalui Vkelas pun itu belum dilaksanakan. Jadi pada intinya yang terpenting adalah kita sama-sama belajar untuk mengetahui disiplin ilmu yang kita tuntut. Yang kedua, rekan-rekan nanti jangan lupa absensinya, baik yang melalui WhatsApp yang saya share maupun Vkelasnya harus diisi. Yang ketiga, bagi rekan-rekan yang belum mengirim makalah atau membuat makalah, segera, karena nanti akan saya beri pekerjaan rumah lagi. Karena kalau tidak diberi pekerjaan rumah, rekan-rekan tidak berpikir mengaplikasikan teori-teori yang kita jelaskan. Baik, mungkin rekan-rekan kalau belum ada yang pegang HP-nya, silakan dipegang HP-nya ya, jangan ele-elean. Nanti ele-elean malah tidur lagi, itu nggak dibenarkan ya. Oke, ini. Baik, jadi kita akan memasuki ke materi asas kesalahan. Di Inggris, mengatur asas kesalahan itu tidak pernah menjadi satu rumusan dalam undang-undang hukum pidana yang ada di Inggris. Dua persyaratan yang dapat orang itu dipidana apabila ada perbuatan yang dilarang. Actus reus tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti yang biasa, mengandung arti yang lebih luas, yaitu perbuatan dari si terdakwa. Kedua, hasil akibat dari perbuatan itu. Yang ketiga, keadaan-keadaan yang terkandung dalam perumusan tindak pidana. Berkali-kali saya sudah menjelaskan dari awal. Jadi suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana apabila perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan secara sadar. Jadi saat dia melakukan suatu peristiwa pidananya, perbuatannya itu dia sadar bahwa itu ada norma yang dilanggar, ada akibat yang ditimbulkan, ada satu keuntungan dalam pribadinya, dan perbuatan itu sadar. Dan ada undang-undang yang mengatur. Tuh.
Terus yang kedua itu tadi, ada sikap batin jahat tercela, mens rea, niat jahat. Dari awal saya itu, dari pertama kali niat jahat. Jadi hukum pidana itu diawali dengan niat jahat. Ada faktor sengaja, ya. Kalau kealpaan, ya, kalau kealpaan itu kesembronoan, ya, apabila yang bersangkutan si pelaku perbuatan ini memang tidak ada niat jahat awal. Jadi harus dibedakan, ya. Harus dibedakan. Perbuatan yang diawali dengan niat jahat mensea, walaupun ada akibat yang ditimbulkan, tetapi kalau memang tidak ada rencana dari pemikiran awal, namanya kealpaan. Ya. Jadi rekan-rekan harus bisa memahami dan bisa membedakan. Saya ingatkan lagi, rekan-rekan, suatu perbuatan pidana itu dapat dihukum apabila itu tadi, ya, niat, ya, perbuatan itu dilakukan dengan cara sadar, ada akibat yang ditimbulkan, dan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau memuaskan dirinya sendiri, dan ada satu peraturan atau undang-undang yang dilanggar. Makanya ini tak lanjutin, ada namanya asas legalitas, ya. Di dalam asas legalitas itu tercantum di dalam kitab Undang Hukum Pidana pasal 1, tiada suatu perbuatan ini, tak ulangi lagi, ya, boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Artinya begini, kalau KUHP yang baru, kalau tidak salah begini, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, ya, apabila ada suatu peraturan yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Betul, ya, dilakukan. Nah, ada 3 prinsip. Tidak ada satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Nah, itu tadi, hal terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang tadi. Udah, ya, jelas. Yang kedua, aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Surut itu mundur. Yang ketiga, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi. Ingat, jadi dalam sistem pembuktian, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan, ini tak jelasin lagi, sebagai pelaku tindak pidana, pertama, harus ada bukti petunjuk dan bukti permulaan. Setelah itu ada 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya toh? Jelas sekali. Jadi orang itu bisa dijadikan tersangka diawali dulu. Pertama ada petunjuknya. Oh, si A ini, petunjuk itu dari beberapa pengolahan keterangan-keterangan saksi, dari olah TKP, nah, tuh, tunjuk. Setelah tadi petunjuk, ya terang peristiwanya, ya, membuat terang peristiwanya, ada dugaan, ya kan, dia sebagai pelakunya, dan setelah dinaikkan menjadi tersangka apabila 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu ada 5 alat bukti, ya. Oke. Jadi dia boleh penafsiran analog, misalnya, karena begini, ya, tak jelasin lagi. Petunjuk diawali dari hasil olah TKP dan dari keterangan saksi. Orang yang dinyatakan saksi, makanya saksi itu disumpah ketika saat memberikan keterangan. Karena definisi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar terjadinya satu peristiwa. Jadi sesaat setelah peristiwa itu terjadi.
Jadi melihat langsung, mendengar langsung peristiwanya itu terjadi. Jadi bukan karena si A dengar dari B, B dengar dari C. Karena apa? Satu kampung saya periksa menjadikan saksi, nilainya tetap satu. Nah, untuk meyakinkan hakim, karena pada saat hakim untuk memvonis itu, kalau tidak salah pasalnya 187 Kitab Undang-Undang Hak Hukum Acara Pidana. Itu harus ada persesuaian antara keterangan saksi satu lain dengan saksi lainnya. Antara barang bukti satu dengan barang bukti lainnya. Itu sistem pembuktiannya. Kalau sudah dua alat bukti yang sah, orang itu berhak, istilahnya dapat dilakukan penangkapan. Bukan berhak ya bahasanya, dapat dilakukan penangkapan. Oke? Harus mantap pokoknya mahasiswa IAIN tingkat semester 3 ini harus mantap penjelasannya, bukan ya. Jadi sistem pembuktian itu tak jelasin. Sampai di sini jangan tegang-tegang ya Pak dosen, yang tegang-tegang. Jadi dengerin, Anda renungkan, nanti PowerPoint saya juga dikirim, nanti dijelaskan, oh begini larinya, niatnya ini begini. Oke? Nah, asik. Terus ada asas kesalahan. Dalam sistem hukum di Eropa kontinental, syarat yang harus dipenuhi seorang dipidana, ini ada kesalahan tadi kan, terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dia tidak, jiwanya tidak rusak, ya, gila. Akan ada pasal 44, tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gila, ya, karena paranoid, karena mungkin dia mabok saat itu ya, itu dapat mengurangi karena kegoncangan jiwanya. Terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dia sadar, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apa yang dia lakukan. Itu harus. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, asas kesalahan merupakan asas yang tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah dirumuskan secara eksplisit karena asas legalitasnya dan asas kesalahan merupakan dua asas yang fundamental. Jadi yang perlu dipahami itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya kalau kita menganalisa itu kan, perbuatan asas kesalahan itu ya yang penting kalau dia berbuat dengan kesadarannya, dengan niatnya, niat jahat itu loh mensrea, ada hukum yang dilanggar ya sudah, memang dia sengaja. Nah, tapi kalau misalnya beda lagi, kalau dia tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya karena dia itu ada faktor-faktor jiwanya, dia goncang, dia gila, ya. Oke? Jadi kesalahan ini dasarnya adalah asas liability based and void. Nah, jadi itu. Saya ulangi lagi. Intinya namanya kesalahan itu dia sadar melakukan peristiwanya, perbuatannya ya, niat jahatnya, ada hukum yang dilanggar, tak terus. Nah, itu. Oke. Jadi rekan-rekan sebagai calon praktisi hukum ya, atau mungkin profesi apa saja, bahwa saya akan membandingkan begini ya. Jadi ini kita sharing dalam pengalaman saya selama jadi polisi dan tugas saya sebagai penyidik serta sebagai kepala pengawasan penyidikan. Jadi pada intinya begini, bahwa teori kesalahan itu, orang pada saat melakukan perbuatannya itu didasari dengan kesadaran. Itu satu ya. Yang kedua, niat. Memang sudah diniati. Yang ketiga, perbuatan itu akan berakibat menimbulkan akibat. Ini contoh lah, misalnya saya menusuk kamu ya dengan pisau, saya tahu kalau ini pisau tak tancapkan pas kena rongga dadanya, mungkin bisa mengakibatkan matinya seseorang. Berarti kan memang sudah niat, diawali dengan perencanaan juga.
Nah, ini konteks-konteksnya pun akan berbeda. Nah, jadi teori kesalahan itu sudah jelas. Nah, akibat kematian itu pun pada saat melakukan proses penyidikan, persangkaan pasalnya pun akan berbeda. Artinya begini, satu contoh. Nih biar rekan-rekan betul-betul misalnya gamblang betul lah. Satu contoh misalnya. Saya berhadapan tiba-tiba mungkin serepatan motor lah. Begitu serepatan motor, orang yang satunya merasa dirugikan, merasa marah, tiba-tiba dia membawa pisau, mengeluarkan pisau. Karena saya bisa bela diri, pisau itu saya tendang. Setelah saya tendang, dia nancap di dadanya dia, mengakibatkan dia mati. Apakah itu ada satu niat jahat saya? Tidak ada. Itu ada pasalnya. Opermak dalam pembelaan diri. Beda. Jadi ketika nanti Pak Polisi bilang, itu mati kok, orang lain tidak bisa. Jadi harus dilihat dari konteksnya. Betul. Itu contoh. Terus misalnya dia melakukan perlawanan, contoh lagi. Jadi pasal itu kan ada pasal 338, 340 ya. Hukuman misalnya pembunuhan yang direncanakan, hukuman saya penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, lukanya orang lain. Itu beda-beda. Jadi pengeterapan pasal kesimpulannya itu harus betul-betul penyidik ini ya. Penyidik ini harus betul-betul metani kalau bahasanya. Peristiwanya dan niatnya serta saat setelah peristiwa itu berakibat. Jadi tidak serta-merta walaupun objeknya sama-sama mati. Itu loh. Makanya sering saya sampaikan, hukum ini bisa tercipta unsurnya itulah ya. Kan pernah saya cakap tujuan dan unsurnya itu rasa keadilan, ya kan? Rasa kepastian dan rasa kemanfaatan. Yang bisa menentukan itu semua adalah kalau di dalam bahasanya criminal justice system. Jadi bagaimana Pak Polisi sebagai penyidik, bagaimana Pak Jaksa sebagai penuntut umum yang akan mendakwaan, bagaimana Pak Hakim untuk memutus satu perkaranya, itu perjalanan itu. Setelah yang bersangkutan dipidana, itu berarti ada kepastiannya ya, ada manfaatnya enggak? Karena tidak semua peristiwa itu harus diselesaikan secara hukum pidana atau hukum formal. Nih, ini kalau para penegak hukum itu memiliki hati sanubari ya, dan profesionalisme di bidang hukum, di bidang amanahnya. Jadi dalam hal pengeterapan hukum, ya, dalam hal pengeterapan hukum itu sangat bergantung pada person masing-masing. Nah, person masing-masing bisa punya nilai hukum ini tadi adil, pasti, manfaat, nuranimu digunakan. Nuranimu digunakan. Jadi rekan-rekan sebagai mahasiswa ya, ini sudah nasihatnya sangat panjang sekali. Kalau besok kelak rekan-rekan berhasil menjadi seorang sarjana hukum, apa saja profesinya, gunakan hati nuranimu biar bangsa ini ya bahagia karena perbuatanmu, suka karena perbuatanmu. Oke? Karena ini nanti penjelasannya, pencerahannya, kalau ada sesuatu ucapan dan tindakan, contoh-contoh yang mungkin menurut rekan-rekan, ini kan berbentuk YouTube, bisa aja sampai nanti ngomong sama yang punya teman, punya siapa ini gimana ini. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, yang tidak siap, tidak mungkin salah, ya inilah sosok Pak Carto. Saya secara pribadi mohon maaf, dan mudah-mudahan bagi yang berguna, tolong itu kebaikan dari Allah, kesalahan adalah pribadi saya sendiri ya, bukan karena siapa-siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.